masyarakat untuk melakukan hal-hal yang positif, baik itu dari yang hal-hal sangat sederhana sampai dengan hal-hal yang mungkin agak kompleks gitu, tetapi ujung-ujungnya benar-benar bisa memotivasi masyarakat untuk melakukan hal-hal yang baik, terutama ya generasi milenial, anak-anak muda yang memang kita canggih banget dan sering sekali menggunakan media sosial yang seperti disampaikan oleh Mas Randy. Sekarang banyak orang kan yang mendapatkan penghasilan melalui media sosial, yang mereka bisa membuat dirinya terkenal, yang sebelum itu tidak dikenal menjadi terkenal. Dan dari situ dia bisa diundang kemana-mana, dan dia juga bisa kenalan sama banyak sekali orang. Dia menjadi, kalau di dalam istilahnya Instagram, itu selebgram namanya. Jadi selebriti yang dihasilkan dari Instagram, karena mungkin postingan-postingannya dan lain-lainnya. Jadi asalkan itu positif, gunakanlah media sosial untuk melakukan hal-hal yang sifatnya positif supaya kita semua bisa ikut serta dalam bela negara. Terima kasih Mas Pak sebagai gongnya. Oh, ini kalau pakar Galileo ini. Oke. Monggo Pak. Jadi begini Mas Agus, kita sekarang ini tidak bisa membohongi diri kita bahwa kita sekarang hidup di zaman teknologi. Kebutuhan kita, kehidupan kita sehari-hari tidak luput dari internet. Saat sekarang aja kita menggunakan internet ini. Jadi tidak luput, kita tidak bisa lepas dari itu semua. Ada gadget nih sekarang, ada handphone di tangan kita. Semua orang punya handphone. Apalagi anak-anak milenial, adik-adik kita milenial ya, punya handphone. Bela negara ya seirama dengan perkembangan situasi zaman. Saya tidak tahu nanti di zaman ke tahun 2045 nanti Indonesia emas, mungkin ada teknologi lebih canggih lagi dari internet ini, mungkin ada dan pasti ada. Gitu. Dan bela negara bersama dengan teknologi itu harus sejalan. Ya, tadi sudah sampaikan oleh Mas Randy sama Mas Angga ya. Contoh yang sangat sepele saja. Ini kita pegang handphone ya. Tadi saya katakan nilai-nilai bela negara itu ada 5. Yang pertama cinta tanah air. Gampang saja. Kita punya handphone ini kita upload. Contohnya tadi dari Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah ini ada apa sih? Ada apa konten apa? Konten yang menarik yang bisa kita upload di handphone kita ini. Kita jual gambar itu ya ke teman-teman kita di dalam negeri atau di luar negeri. Kita jual objek-objek wisata apa di sana. Makanan kuliner apa? Ya? Kulinernya juga. Iya, kuliner Kaledo, bisa. Kaledo, ya. Kerajinan tangan bisa. Ya, keanekaragaman bisa. Semuanya bisa. Kita foto tek kita upload. Kita jual ke luar negeri, kita jual ke mana? Kemana-mana. Datang tolong orang luar negeri ke Sulawesi Tenggara atau ke Sulawesi Tengah atau ke Indonesia, menghasilkan keuntungan tidak buat Indonesia. Itu cinta tanah air. Mas Agus. Jadi ya kita manfaatkan saja kondisi situasi ini untuk Indonesia ya, untuk negara kita tercinta dengan cara-caranya kita. Itu bela negara. Oke ya Mas Agus ya. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak ya. Jadi lengkap ya. simple. Lengkap. Pakai Untuk acara gadget pun berikutnya bisa gimana, Pak ya. Sofi? Oke. Selanjutnya kita buka pertanyaan. Kalau tadi sudah kita bacakan ya dari chat Zoom. Sekarang kita pengen dengar langsung yang nanya, Langsung menyampaikan. ya. Iya Pak. Nanti kita kasih kesempatan juga yang Ya. Bapak di depan kita ini ya. Iya, kita mulai dulu dari yang di auditorium Gandhi Pak. Ya, keluarkan suaramu. Jangan disimpan di hatimu. Asik. Kami persilakan. Silakan. Oh ya, sudah ada satu di sebelah sana. Ada lagi? Ya, 2 orang. Mungkin disebutkan nama, kemudian di unit mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan apa. Nama ya Mas ya, nama dan juga identitas milenial atau kolonial. Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin, nama saya Aditya, Biro SDM Raentri di Pusdiklat. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama untuk Pak Abang Brigjen. Yang pertama, bagaimana bentuk bela negara? Ini kan kita ada 2 jenis ancaman nih, ancaman militer dan ancaman nirmiliter gitu. Kalau tadi sudah disampaikan bentuk bela negara, memakai masker, kita bekerja dengan baik dan benar. Nah, kalau dari sisi ancaman militer dan nirmiliter, ini kan kita sejauh ini taunya ancaman ini militer, gini-gini fisik ya.
Nah, untuk bentuk yang near militer ini seperti apa gitu untuk Pak Brigjen. Yang kedua Pak Brigjen itu yang kedua adalah tadi sempat dikatakan ada bentuk diklat pembentukan bela negara. Itu apakah di Pusdiklat itu aja atau ada domain yang lain yang bisa menyelenggarakan itu, misalnya di Pusdiklat kami sendiri seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, Mas Hangga, tadi saya sangat appreciate sekali Mas Hangga rela kembali ke Indonesia untuk mengabdi untuk Indonesia. Tapi ini yang jadi pengalaman adalah banyak alumni luar negeri kita saat kembali ke Indonesia, mereka ingin kembali berkarya Indonesia, tapi kenyataannya mereka tenggelam. Gitu. Bagaimana solusinya ini? Apakah ada wadahnya atau gimana untuk mengcover biar teman-teman kita itu bangga bisa kembali ke Indonesia, gitu, dan mereka mengabdi dan mengaplikasikan ilmu Indonesia, gitu. Karena kebanyakan balik lagi keluar seperti itu. Yang ketiga, pertanyaan ketiga untuk season Randy, Mas Randy, sorry. Jadi dalam penerapan Tridharma Eka Karma, ya, itu pengalaman dan experience Mas Randy, ya, dalam dalam aplikasi Belnek di daerah 3T, ya, terdepan, terpaju, tertinggal itu seperti apa gitu. Karena kalau di perkotaan seperti ini kita bisa dengan mudah sosialisasi gitu. Tapi bagaimana dengan yang di daerah 3T tadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam negara. Terima kasih Mas Aditya. Salamnya mantap juga, pertanyaannya mantap juga. Pertanyaannya mantap. Ini rata, alumni ya. dari S2 Unhan, Pak. Oh, Ya. makanya dibagi rata pertanyaannya kan. Iya. Silakan monggo yang Oke, Mas Edi ya? Mas Aditya. Oke, Mas Aditya. Gak percuma ya lulusan S2 Unhan ya. Gini Mas Aditya, kita kan punya Undang-Undang Nomor 3 ya tentang pertahanan negara di pasal 7. Itu mengamanatkan demikian. Dalam mengatasi ancaman militer ya, menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, ya kan demikian kan. Nah, lalu untuk menghadapi ancaman non militer, ya menempatkan unsur utama sebagai saya ulangi jadi lupa saya ini. Kalau menghadapi ancaman non militer itu menempatkan kementerian di luar bidang pertahanan, sebagai unsur utama, ya, sebagai unsur utama didukung oleh komponen bangsa lainnya. Contohnya sekarang nih COVID-19 nih. COVID-19 ini sekarang yang melaksanakan yang ada di ujung tombak adalah siapa nih? Kementerian di luar bidang pertahanan, berarti adalah Kementerian Kesehatan, ya. Didukung oleh siapa? Kita komponen bangsa lainnya, ada TNI di situ, ya, ada Polri di situ, ada masyarakat bangsa di situ, semuanya itu mendukung semuanya Kementerian Kesehatan untuk mengatasi COVID-19. Tadi pertanyaannya, ancaman lain itu siapa aja? Banyak, ada ancaman ideologi, ada ancaman politik, ada ancaman ekonomi. Kebetulan sekarang yang lagi hebat-hebatnya ini adalah ancaman kesehatan gitu. Jadi undang-undangnya udah ngomong tuh, undang-undang nomor 3 tahun 2002 pasal 7. Sampai hafal nih saya Pak ya. Ya kan? Itu tadi saya bilang untuk menghadapi ancaman non militer, menempatkan kementerian di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, ya, didukung oleh komponen bangsa lainnya. Komponen bangsa lainnya tadi saya sampaikan tadi. Ada TNI, ada Polri, ada mahasiswa, ada macam-macam. Ya, itu ya yang pertama. Lalu yang kedua, masalah diklat bela negara. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sebentar lagi nih saya besok nih tanggal 27 saya melaksanakan Perpres harmonisasi pleno dengan Kementerian Hukum dan HAM. Di Perpres itu mengamanatkan bahwa pembinaan kesadaran bela negara akan membuat satu pedoman PKBN. Pedoman PKBN itu isinya adalah modul bela negara dan kurikulum bela negara. Ya, yang notabene-nya nanti setelah Kementerian Pertahanan membuat pedoman tersebut, itu akan kita distribusikan. Kita akan distribusikan kepada semua kementerian dan lembaga terkait, ya, ataupun pemerintah daerah.
Jadi semua kementerian, semua lembaga, semua pemerintah menerima buku pedoman PKBN itu. Yang isinya tadi saya sampaikan, modulnya itu ada wawasan kebangsaan, ada modul tentang nilai-nilai dasar bela negara, atau ada 13 modul. Ya, 13 modul tentang PKBN itu. Ada kurikulumnya. Ya, jadi tadi kalau Mas Aditya nyampaikan ada apakah harus ke Diklat Bela Negara? Tidak. Ya, saya jawab tidak, karena tadi saya sampaikan, kan kita distribusikan tuh pedoman-pedoman tersebut ke seluruh Indonesia atau seluruh instansi. Tujuannya apa? Tujuannya contohnya BPKP nih mau melaksanakan bela negara. Sudah terima kan pedomannya kan? Ada kurikulumnya kan? Ada modulnya. Laksanakan sesuai dengan pedoman dan modul tersebut sesuai dengan programnya BPKP. Ya mungkin mau dilaksanakan di Bogor, mau 2 hari, mau 3 hari, mau 5 hari, silakan. Nanti di pedomannya, di kurikulumnya ada aturannya tuh. Kalau ini nanti pegawai negeri sipil ini berapa hari, ini untuk TNI melaksanakan ini berapa hari, atau ada anak-anak mahasiswa yang maba ya, mahasiswa baru itu berapa hari, ada pedomannya itu. Ya mudah-mudahan kita doakan sama-sama pedomannya ini segera selesai di tahun 2021 sehingga bisa kita distribusikan seluruh Indonesia, ya bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Amin, gitu. amin. Silakan Mas Angga. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Aditya. Memang betul ada banyak sekali pemuda-pemudi ya, anak-anak muda yang mereka berkesempatan untuk bisa tinggal di luar negeri, baik itu kuliah maupun bekerja, dan apabila mereka udah ada motivasi untuk kembali balik lagi ke Indonesia, mereka tenggelam. Tenggelam dalam arti kata apa? Mungkin perlu saya perjelas dulu apa yang dimaksud oleh Mas Aditya. Mungkin mereka tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, tidak bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang mereka dapatkan di luar negeri. Mungkin dari segi penghasilan juga tentunya sangat beda, jauh ya dibandingkan kalau misalnya kita bekerja di negara-negara yang memang dari segi penghasilan ya mereka lumayan tinggi gitu, tergolong atas gitu di atas. Nah, memang itu betul dan itu sering sekali terjadi. Jadi bukan hanya 1-2 instansi saja setiap tahun, tapi itu ada banyak gitu. Maka oleh karena itu kita melihat ada banyak sekali orang-orang Indonesia yang menetap di luar negeri. Mereka bekerja di sana, mereka berkarir di sana karena mereka merasa bahwa dari segi penghasilan lebih enak di luar negeri. Mereka udah dapat kesempatan-kesempatan di luar negeri. Toh kan gaji yang mereka dapatkan bisa ditransfer aja kan ke Indonesia, ke keluarganya yang ada di sini. Mereka tidak harus balik lagi ke Indonesia. Nah, perlu dijelaskan juga bahwa sebenarnya di dalam bela negara itu tidak mengharuskan kita untuk berkontribusi di dalam negeri. Kita bisa berkontribusi dari luar negeri. Jadi sebenarnya itu hal yang positif apabila kita menggunakan kesempatan-kesempatan yang telah kita dapatkan di luar negeri ya untuk melakukan hal positif di dalam negeri. Gitu. Jadi kita juga bisa berkontribusi dari luar. Kan ada banyak sekali WNI yang memang ditugaskan di luar negeri, gitu, bekerja beberapa tahun dan lain-lainnya lah. Tetapi kalau misalnya mayoritas dari masyarakat yang mendapatkan pengalaman pekerjaan di luar negeri, mereka menetap di sana tidak kembali balik lagi ke Indonesia, itu takutnya kita akan mengalami yang namanya brain drain. Dalam arti kata SDM kita yang berkualitas, mereka menetapnya di luar negeri, sedangkan kita membutuhkan mereka di dalam negeri. Itu kan juga menjadi permasalahan sendiri. Nah, jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa masyarakat Indonesia yang mereka ada pengalaman bekerja di luar negeri atau kuliah di luar negeri, pada waktu mereka balik, mereka benar-benar menata dan menetap di Indonesia dan tidak lagi ke luar negeri untuk menetap di sana. Gitu. Itu bagaimana kita bisa memastikan itu? Itu menjadi tanggung jawab dari semua pemangku kepentingan, dari pemerintah Indonesia, dari swasta, dari perguruan tinggi, dari semua sektor pemangku kepentingan tuh mereka yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia itu tidak hanya termotivasi dan memiliki keinginan untuk mengabdi dan berkontribusi, tetapi kita juga harus bisa memberikan mereka kesempatan-kesempatan di Indonesia. Tidak ada gunanya kalau misalnya mereka balik, tapi habis itu mereka pengangguran, atau mungkin mereka tidak mendapatkan pekerjaan, atau mungkin mereka harus
mendapatkan penghasilan untuk bisa menafkahi keluarga mereka, tapi mereka tidak bisa mendapatkan itu di Indonesia. Jadi terpaksa mereka harus di luar negeri. Lah untuk memastikan itu, kita harus bisa memberikan kesempatan. Kesempatan bukan dari segi beasiswa, pendidikan ke luar negeri, tetapi kesempatan untuk bisa bekerja di Indonesia. Ya mungkin di bidang yang memang sesuai dengan passion dan juga sesuai dengan expertise mereka. Supaya mereka itu tidak hanya ada keinginan untuk mengabdi di Indonesia. Karena itu tidak cukup. Karena kalau kita berbicara mengenai penghasilan, menafkahi keluarga dan lain-lain, itu bisa menjadi prioritas utama. Jadi mereka itu tidak peduli ini Indonesia atau luar negeri, yang penting saya bisa mendapatkan penghasilan untuk keluarga saya. Itu kan menjadi basic need gitu. Lah kalau basic need-nya tidak bisa didapatkan di Indonesia, itulah yang buat sebagian masyarakat kita itu mau ke luar negeri. Dan ke luar negeri itu tidak harus bekerja misalnya di perusahaan besar atau perusahaan yang multinasional atau jabatan yang tinggi. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang mungkin di Arab Saudi atau di Timur Tengah yang mereka bekerja yang benar-benar pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya tidak perlu pendidikan yang sangat tinggi ya, tetapi mereka dapat penghasilan dari situ dan mereka lebih nyaman di situ. Ngapain balik lagi ke Indonesia? Toh kan penghasilan saya bisa saya transfer ke keluarga saya di Indonesia. Itu juga terjadi. Gitu. Jadi sebenarnya SDM kita itu bisa disedot, itu yang SDM yang berpendidikan tinggi ya dari segi S1, S2, S3, tapi juga masyarakat umum juga yang banyak yang mungkin tidak mencapai level pendidikan seperti itu disedot juga oleh negara-negara yang habis itu mereka menggunakan masyarakat kita untuk menjadi tenaga ya untuk menjadi TKI dan lain-lain gitu. Jadi itu seringkali terjadi gitu. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa mereka tetap di Indonesia dan menetap di sini tidak ke luar negeri, yaitu tanggung jawab oleh semua pemangku kepentingan untuk bisa memberikan lowongan pekerjaan, untuk bisa memberikan penghasilan yang cukup, untuk bisa memberikan mereka kesempatan-kesempatan untuk bisa berkarya di dalam negeri. Itu baik itu untuk masyarakat yang mungkin dari segi pendidikannya mungkin mereka tidak lulus SMA ya bahkan ataupun masyarakat yang mereka pendidikan udah tinggi, udah lulusan S1, S2 maupun S3. Jadi itulah. Jadi intinya sebenarnya kita ciptakan negara ini dengan sistem yang menyenangkan, aman, siapapun itu bisa hidup dengan baik di Indonesia. Betul. Nanti akan dengan sendirinya. Betul. Ya. Dan betul. Itu bagian dari bela negara sebenarnya. Dan itu bagian dari bela negara. Karena kalau tidak ya mereka semua ya ngapain di Indonesia, di luar negeri aja lebih enak gitu. Oke, menarik sekali. Mungkin bisa disambung dengan pertanyaan ketiga ke Mas Randy. Baik Mas Adi, tadi sempat nggak jelas ya pertanyaan terakhirnya, tadi bisa diulang lagi untuk pertanyaannya. Oke, yang terakhir itu, dalam penerapan Tridharma Eka Karma, ya kan, Mas Randy kan sudah sosialisasi nih, penerapan BELNEK sendiri itu, untuk di daerah 3T, daerah terdepan, terpencil dan tertinggal, itu dalam bentuk bela negara seperti apa gitu. Mensosialisasikannya juga seperti apa gitu. Karena kan kalau di kota-kota gini kita mudah gitu. Untuk daerah 3T itu gimana gitu. Makasih. Baik, terima kasih Mas Adit. Untuk penerapan sosialisasi di daerah 3T, ya memang bela negaranya sudah sangat kental sekali di sana. Jadi kita sebenarnya, mohon maaf juga sebelumnya saya tidak bisa menjelaskan lebih dalam karena ini memang bukan kapasitas saya, tapi saya akan berusaha untuk memberikan secara yang kami tahu. Jadi memang TNI itu diperintah untuk beroperasi di daerah 3T, itu sudah bisa dibilang wujud bela negara yang melampaui batas, yang dimana tingkat pendidikan yang daerah terbatas kadang suka kurang, dimana para prajurit kita yang notabene bukan seorang guru, di sana menjadi guru, bahkan memberikan pelajaran kepada orang-orang sekitar. Jadi memang sudah ada porsinya masing-masing. Jadi sudah ditunjuk mana yang punya kapasitas seperti ini, walaupun dia bukan seorang guru, dia mampu, tapi dia bisa, dia kerjakan. Ada juga yang mampu mengenai kesehatan. Kalau kesehatan memang lebih profesional, tetap orang kesehatan, dokter tetap ada ke sana, dokter TNI, dokter militer, perawat militer pun juga ke sana ada. Jadi intinya semuanya sudah terstruktur Mas, jadi memang sudah ada yang ditunjuk gitu loh untuk penerapan sosialisasi buat orang-orang terdepan di sana, di daerah.
Seperti Dan itu Jadi, situasional ya, ya, misalnya situasional. di sana yang dibutuhkan kebutuhan sehari-hari atau mungkin pendidikan. Itu Ya. luar biasa juga ya tentara-tentara kita ini Betul. bisa menjadi apa saja Pak Agus. Biasanya dari tentara itu diminta bantuan oleh KL lain, ya seperti BKKBN itu ya, itu untuk siar BKKBN itu menggunakan kapal angkatan laut ya, Ya, betul untuk sekali. ke daerah-daerah terpencil, di daerah apa tuh Kepri juga. Jadi TNI itu membantu KL yang lainnya. kita saling membantu satu sama lain. Dan dari sini kita bisa belajar semangatnya ya rekan-rekan yang ada di militer gitu ya, mungkin dari polisi juga betapa cintanya ke Indonesia ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari ruangan ini ya, mungkin satu aja biar kita bisa segera move ke teman-teman di daring. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Perkenalkan nama saya Adi Kusuma dari TUD bidang PPKD. Ya, pertanyaan ini saya tujukan kepada Brigjen Jupe dan juga Mas Satya Hanggara, di mana Brigjen Jupe kan termasuk ikut dalam perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas gitu tadi ya Pak ya. Sedangkan Mas Satya Hanggara ini kan lama tinggal di luar negeri sehingga bisa memberikan komparasi pemuda kita di sini dengan pemuda di sana. Pertanyaan saya adalah seperti apa analisis SWOT, strength, weaknesses, opportunity, and threat, khususnya generasi milenial kita, dalam rangka menuju Indonesia Emas sekitar 20 tahun nantinya gitu ya Pak. Jujur ini unek-unek saya, selaku milenial yang sudah bukan imut-imut lagi gitu, mungkin saya milenial udah amit-amit gitu ya. Dalam rangka untuk mungkin mendampingi adik-adik saya. Juga unek-unek saya selaku orang tua, yang mana saya ada anak yang nantinya mungkin 20 tahun itu sudah seumuran saya gitu. Jadi kelemahan ataupun ancaman nantinya itu seperti apa dan antisipasinya kita per sekarang ini kira-kira seperti apa? Demikian, terima kasih. Ya, sudah ditangkap pertanyaannya ya. Pertanyaannya apa ya? Ini Pak, Ya. analisis SWOT ya untuk membentuk Indonesia Emas 2045 dan mungkin ini Masnya mengakui bahwa milenial yang kayak saya mungkin sudah berputra atau putri, jadi kita juga ingin menanamkan bela negara ke anak-anak kita itu seperti apa. Gitu ya Mas ya? Pakai analisa SWOT. Ini Mas Adi ini Adalah SWOT nih ya. Mas Adi ini milenial juga ini. Saya lihat tuh berangkat pagi pulang malam Pak. Kan dia di depan ruang saya kan. Ini udah bela negaranya luar biasa. Ya, luar biasa Mas Adi. Mas Adi, tunjukin aja sikapnya kepada anak-anaknya Mas Adi. Kan gampang aja kan, tunjukin sikap kita sebagai orang tua ya yang baik ya, dan pasti itu akan dicontoh sama anak kita ya. Jadi anak itu tidak akan lari lah. Yang paling dia turuti dan paling dia tahu, dia melek mata bangun tidur itu adalah orang tuanya. Ikuti aja ya. Tentunya kita sebagai orang tua harus punya bisa jadi teladan. Simpel aja sih. Jadi kalau seandainya orang tuanya tidak memberikan tauladan yang baik, anaknya juga tidak akan jadi baik gitu ya. Jadi menurut saya sih ringkas-ringkas saja, simpel-simpel aja. Jadi orang tua lah yang baik ya. Mau ditinjau dari analisis SWOT lah, apa kayak dibagi jendela SWOT kayak, semuanya sih sama saja ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya, ada keuntungannya, ya ada kerugiannya ya. Kalau orang tuanya suka pulang malam, orang tuanya kan pulang malamnya bekerja, bukan begadang kan. Ya Mas Agus ya. Iya, Mas Adi kan pulang kerja kan. Kasih tahu dong sama anaknya, papa nih bekerja pulang malam, bukan begadang, tapi tugas negara, ya kan begitu, gitu ya Mbak Sofi ya. Iya, mungkin perlu diceritakan ya tugas kita tuh apa. Kadang-kadang saya juga nanya, Bunda kenapa ke kantor terus? Bunda tuh kerjanya apa sih? Oh iya. Iya, harus dikasih tahu. Dengan bahasa anak-anak kita jelaskan. Bahasa anak lah, ya harus dikasih tahu. Kan sering pulang malam kan. Iya, gitu. Kalau sekarang ini kerja di Jakarta nggak ada yang nggak pulang malam. Saya aja pulangnya jam 9 malam. Nggak ada yang nggak pulang malam, Mas. Kecuali Sabtu Minggu ya gitu. Ya, terima kasih ya Mas Adi ya. Iya.
Keteladanan Mas Adi salah atas satu pertanyaannya. kuncinya. Kita ke luar Jakarta ya. Mungkin bisa Mas Hangga bisa bantu untuk pertanyaan yang SWOT-nya Pak. Tadi ditujukan ke betul. dua Ya, orang. Iya. Mas Hangga, Iya, silakan. baik. Terima kasih atas pertanyaannya tadi, Mas Hadi. Jadi Mas Hadi, kalau tidak salah tadi bertanya mengenai SWOT analysis ya, bagaimana kita bisa memastikan terutama generasi muda untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Nah, sebenarnya gini, memang sekarang kan generasi muda, bukan hanya milenial, itu jumlahnya banyak. Udah ada lebih dari 100 juta orang. Penduduk kita itu anak-anak muda. Baik itu generasi milenial, generasi Z, maupun generasi alpha. Jadi nanti yang akan menentukan nasib masa depan bangsa ya kita-kita, generasi muda. Karena tahun 2045 itu dari sekarang kan 24 tahun dari sekarang. Mungkin generasi sekarang yang menjabat ya, baik itu mau di legislatif, eksekutif, yudikatif, di swasta, mau di mana di perguruan tinggi, dimanapun itu, mungkin mereka tidak terlalu aktif lagi pada tahun 2045 dibandingkan sebelumnya. Nanti yang akan aktif-aktif tuh generasi-generasi muda sekarang. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa para generasi muda, bukan hanya milenial, bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Yang pertama, kita harus bisa menggarap bonus demografi. Jadi bonus demografi itu di mana mayoritas penduduk kita itu di usia produktif, ya. Dan memang karena rata-rata anak-anak muda, bagaimana kita bisa menggarap mereka? Karena dengan adanya bonus demografi itu bisa menjadi sesuatu yang positif, bisa menjadi sesuatu yang negatif. Kalau misalnya kita tidak menggarap bonus demografi kita dengan baik, mereka bisa melakukan hal-hal ekstremisme, terorisme, melakukan hal yang negatif. Tetapi kalau kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk berkarir, untuk berkarya, berprestasi, untuk berpendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri, memberikan mereka kesempatan untuk bisa bekerja dan lain-lain, itu bisa menjadi sesuatu yang positif ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa merevisi sistem pendidikan kita. Karena apapun juga, sistem pendidikan kita sekarang kan mengharuskan kita untuk menghafal teori, ujian, yang habis itu kita tahu jawaban-jawabannya apa, kita dapat hasil yang bagus, setelah itu kita udah selesai. Kita udah melupakan hal-hal yang kita pelajari. Tapi sebenarnya di dalam kehidupan ini, ada banyak sekali hal-hal yang harus kita bisa aplikasikan. Gitu. Jadi menghafal itu tidak akan membantu kita mengaplikasikan apa sih yang kita sebenarnya pelajari, dan apa yang kita pelajari itu sebenarnya penting gitu untuk kedepannya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan practical experience. Jadi bukan hanya baca-baca buku, menghafal teori di tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Jadi ada beberapa hal yang memang harus direvisi dari segi sistem pendidikan kita. Yang ketiga, mengasah yang namanya soft skills sama hard skills. Hard skills itu teori-teori, konsep-konsep yang kita pelajari di kelas. Baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, kuliah, itulah hard skills yang kita pelajari, yang kita baca-baca, itu hard skills. Soft skills itu seperti sifat-sifat seperti empati, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang di sekitar kita, bagaimana kita bisa menahan emosi, mungkin kita dijatuhin oleh orang atau kita dikritisi, bagaimana kita bisa meredam emosi kita dan tetap berpikir objektif. Itulah yang akan membedakan orang pinter dan bisa menjadi orang sukses dan orang pinter yang mereka biasa-biasa aja ke depannya. Gitu, mungkin mereka tidak bisa mencapai visi misi mereka. Karena kalau kita berbicara orang pinter, ada banyak orang-orang pinter. Tapi belum tentu semuanya memiliki soft skills. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita bisa meningkatkan 4 Qs. 4 Qs itu apa? Emotional quotient, intelligent quotient, spiritual quotient, sama adaptability quotient. Kalau emotional quotient itu seperti soft skills yang seperti saya sampaikan. Emosi kita, mengendalikan emosi kita. Kalau IQ itu lebih ke how intelligent we are. Gitu. Jadi kayak kita mengerjakan tes, ujian dan lain-lain mendapatkan nilai yang bagus, itu IQ. Kalau SQ, spiritual quotient, kepercayaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. AQ, adaptability quotient, bagaimana kita bisa beradaptasi di situasi lingkungan yang berbeda-beda. Dengan adanya era globalisasi, kita kan akan ketemu banyak sekali orang-orang yang mungkin dari segi latar belakang, pendidikan, budaya itu berbeda dari kita. Dan mungkin kita akan terjun ke lapangan, bidang, atau pekerjaan yang memang tidak selalu sesuai dengan passion kita. Bagaimana kita bisa survive ya di situasi kondisi di mana ini kita sebenarnya tidak terbiasa dengan sikon seperti ini
gitu. Jadi itu juga menjadi hal-hal yang penting. Jadi apabila kita bisa melakukan 4 hal itu yang seperti yang saya sampaikan, menggarap bonus demografi, terus juga meningkatkan hard skills, soft skills, mengubah sistem pendidikan dan juga meningkatkan 4Qs, saya yakin kita akan bisa mencapai visi Siap Indonesia Emas untuk tahun Indonesia Emas 2045. 2045 Betul. ya. Luar biasa sekali Pak analisisnya. Penjelasan. Asik. Iya. Oke, ini sesi terakhir ini ya. Iya, kita harus membuka ini Pak. Iya. Rekan-rekan yang dari tadi sudah menyimak dengan seksama ya. Sudah 3 ada yang penanya, raise hand 3 di Zoom. penanya atau kita batasi 3 penanya ya? Sepertinya 3 saja. Sebenarnya boleh bertanya atau mungkin merespons begitu ya. Apakah setuju bagaimana gitu ya dari teman-teman. Dari mana dulu nih? Silakan dari perwakilan. Aceh ya. Oh iya. Dari Aceh. Ujung barat. Iya. Nanti bisa dijawab oleh siapapun narasumber ya. Iya. Oke, dari Aceh silakan. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Saya Leli dari perwakilan BPKP Aceh. Mohon izin tanya ya kepada Pak Hangga. Saya mewakili pertanyaan dari teman-teman milenial di Aceh. Menyambung pertanyaan yang tadi terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Hangga. Kami sangat salut dengan langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk mensosialisasikan bela negara. Nah, selama Bapak menjadi duta bela negara dan mensosialisasikan kepada semua masyarakat Indonesia, pasti banyak hambatan-hambatan atau tantangan yang sudah Bapak alami. Nah, bagaimana atau apa yang membuat Bapak semakin semangat untuk tetap mensosialisasikan bela negara? Barangkali nanti tips-tips dari Bapak ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua dalam menghadapi tantangan ketika kita menghadapi tantangan pada saat penugasan di lapangan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sambung dulu ya Mas Angga ya. Tadi sudah dari barat Pak Agus ya. Dari barat tadi. Dari barat. Sekarang kita jalan-jalan ke timur Pak. Ke timur. Silakan dari perwakilan BPKP Timur. Tadi ada yang raise hand dari Maluku Utara ya kalau nggak salah. Ya. Dari Maluku Utara. Apa kabar Maluku Utara? Silahkan. Halo Mbak Sofi. Akhirnya ketemu lagi ya walaupun via online ya. Yang disapa Mbak Sofi aja saya tidak. Ini juga tandem MC biasanya Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya pada kesempatan kali ini. Saya mau menyambung aja sih pertanyaan dari penanya yang pertama tadi terkait dengan bagaimana menarik orang kalau dari luar negeri untuk kembali ke Indonesia kan gitu. Lah ini saya menyambung pertanyaan tersebut adalah gimana sih caranya memotivasi generasi milenial gitu ya khususnya ya ini untuk bisa mau berkontribusi di daerah 3T terutama di sini ya, termasuk di Maluku Utara sendiri kan termasuk yang daerah timur yang tidak banyak diminati orang untuk singgah gitu kan ya. Termasuk juga pengalaman ada dari putra pegawai itu kan kebetulan ketika dari Jawa pindah ke sini itu kesannya kayak di sini tuh jauh lebih gampang gitu. Jadi daya saingnya itu lebih rendah dibandingkan di Jawa gitu. Itu bagaimana sih caranya supaya bisa memotivasi dan bisa meningkatkan daya saing orang yang di daerah timur maupun di sama dengan di daerah Jawa juga. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya menarik sekali Mas Rizwan Dadio. Satu lagi ya Pak ya, yang silakan. Agak ke tengah. Nah ini agak-agak ke tengah, tengahnya Indonesia itu ada di Pulau Kalimantan ya kalau nggak salah. Dari Kalimantan Tengah sudah tersambung? Silakan dari Kalteng. Oh, oke. Ternyata ini Pak, ada kendala teknis. Jadi kita cukup 2 saja dari mewakili dari barat dan dari timur. Yang tengah enggak ya? Yang tengah atau yang tengah ada?
Oh, Gorontalo ya. Oh, Ya, baik. Gorontalo tengah juga kan. Oh, Gorontalo tengah juga Pak ya. Iya. Siap, siap. Silakan dari Gorontalo. Silakan Gorontalo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini singkat saja Pak. Kalau kami sebagai warga negara biasa, apakah memang mempunyai kewajiban untuk mendapatkan latihan-latihan dasar kemiliteran atau bela negara, atau istilahnya wajib militer gitu? Bagaimana Pak istilahnya dalam hal warga negara biasa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama untuk direspons dulu ya dari Aceh tadi. Mas Hangga silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman BPKP dari Aceh. Memang saya sering sekali hadir sebagai narasumber baik itu offline maupun online ya. Semenjak adanya pandemi saya sering sekali diundang untuk jadi pembicara online. Jadi saya udah jarang sekali nih bertatap muka. Jadi saya senang apabila memang acara pagi ini itu diadakan secara hybrid. Jadi ada sebagian yang hadir fisik, ada sebagian yang juga hadir online. Jadi sebenarnya dari pengalaman-pengalaman saya mensosialisasikan mengenai bela negara kepada teman-teman, itu baik itu mau online maupun offline, tantangan-tantangan yang saya hadapi awal-awalnya itu banyak sekali yang tidak terlalu paham, tidak terlalu mengerti apa itu bela negara. Dan banyak yang berasumsi apabila itu bela negara itu berarti ini wajib militer. Ini yang dilakukan di TNI, jadi kita harus memegang senjata dan benar-benar terjun ke lapangan, harus perang, itulah bela negara. Itu banyak yang berpikir seperti itu. Dan mungkin saya tidak terlalu menyalahkan mereka juga, karena mungkin dari kata-katanya bela negara, mungkin orang langsung berpikir wah ini benar-benar defending your country kan, jadi benar-benar modelnya model TNI, tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menerjemahkan dari undang-undang yang sifatnya formal, kompleks, menjadi istilah yang sangat sederhana yang bisa diserap oleh para peserta. Gitu. Karena kalau misalnya kita berbicara mengenai undang-undang, terus berbicara mengenai tekad, sikap, perilaku, belum tentu semua orang itu bisa menyerap itu. Mungkin ada sebagian yang bisa langsung paham, tapi ada juga yang merasa ini apa-apaan ini, maksudnya apa gitu. Jadi bagaimana kita bisa menerjemahkan konsep dari undang-undang ke sesuatu yang lebih sederhana dengan memberikan contoh-contoh yang sederhana. Dan saya juga harus beberapa kali memang mengulangi mengenai konsep dari bela negara, bahwa bela negara itu hal-hal yang sangat sederhana, yang penting asalkan positif, sesuai dengan passion bidang kita berkontribusi dan kita taat terhadap konstitusi kita. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang tantangan yang saya hadapi, tetapi apa sih yang memotivasikan saya terus untuk selalu berbagi ilmu dan juga pengalaman, karena saya merasa ini menjadi tanggung jawab. Jadi tanggung jawab bagi semua masyarakat yang memiliki banyak sekali kesempatan untuk bisa kesempatan tinggal di luar negeri, untuk bisa berpendidikan di luar, untuk berpendidikan tinggi dan lain-lain, untuk bisa berkontribusi dan juga untuk bisa terus menebarkan banyak sekali manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan untuk melakukan itu tidak mesti harus di dalam acara-acara yang formal gitu, tapi bahkan dengan lingkungan keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, komunitas kita, itu juga bagian dari bela negara dan bagaimana kita bisa terus menebar banyak sekali manfaat-manfaat. Jadi sebenarnya saya merasa ya udah ini emang tanggung jawab gitu sebagai warga negara Indonesia. Apabila kita ingin membantu untuk mengembangkan negara kita semua, bukan cuma satu orang, kita semua harus memiliki motivasi, oh bagaimana sih saya bisa berkontribusi nih, bagaimana saya bisa mengabdi gitu dengan jabatan posisi yang saya miliki. Saya Apapun itu ya. Apapun itu. Oke. Bisa disambung mungkin pertanyaan yang dari Maluku Utara tadi? Ya. Jadi kalau yang dari Maluku Utara tadi pertanyaannya itu bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing. Jadi sebenarnya untuk bisa meningkatkan daya saing ya, baik itu orang-orang yang di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, itu ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa meningkatkan daya saing dari segi pendidikan kita, pendidikan formal, dari segi latar belakang kita. Dalam arti kata latar belakang itu apa? Dalam arti kata pengalaman kita, mungkin kita pernah dinas di sini, dinas di sana, banyak sekali pengalaman-pengalaman kerja yang kita dapatkan.
yang mungkin memberikan kita dengan yang lain. Tetapi kita juga bisa meningkatkan daya saing dengan apa yang kita lakukan sekarang. Jadi misalnya kita bekerja di BPKP Maluku Utara. Apabila kita aktif, kita proaktif, kita juga bisa benar-benar mematuhi apa yang diminta oleh atasan-atasan kita, mengedepankan visi misi dari BPKP dan bisa menjadi pegawai yang outstanding gitu di depan yang lain. Itu meningkatkan daya saing juga. Jadi tidak harus mesti harus pendidikan di luar negeri, harus beasiswa, harus ini, tidak mesti seperti itu. Bahkan dengan apa yang kita miliki sekarang, apabila kita bisa menonjolkan diri dengan apa? Dengan kinerja kita dan juga dengan bagaimana kita bisa perform di dalam pekerjaan kita, itu meningkatkan daya saing kita. Baik itu mau kita orang Jawa, kita mau orang Timur, mau orang Barat, mau dimanapun itu bisa meningkatkan daya saing. Ya, menarik sekali. Memang baliknya ke semangat ya, semangat Betul, itu tadi. betul. Oke, mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan yang lain Pak Brigjen ya. Jadi dari Kalteng dan boleh juga menambahkan untuk Maluku Utara mungkin. Oh iya. Gorontalo ya. Ya, Maluku Utara ini juga. Yang Maluku Utara tadi kan dia 3T Pak. Ya. Mungkin perlu disemangati. Auditor kita tuh bisa kayak tentara-tentara juga loh, bisa jadi macam-macam juga ya Pak Agus ya. Ya, memang kalau kita saya juga punya pengalaman nih Mas Agus, Mbak Sofi. Saya pernah dinas di Papua 3 tahun. Bagaimana rasanya kita tinggal di suatu daerah yang terpencil gitu ya. Yang orang nggak suka ke situ gitu ya, orang nggak suka ke situ. Tapi ingat bahwa tugas yang dibebankan kepada kita itu merupakan suatu amanah. Ya, harus kita syukuri. Awal ini harus kita syukuri dulu, ya baru kita semangat untuk dapat bertugas. Namun kalau kita sudah merasa terbuang, kita sudah merasa tidak diperhatikan oleh institusi atau pimpinan, nah nanti kita jadi lemes sendiri nih. Bela-bela negara kita luntur nih, padahal jangan salah bahwa kita tugas di daerah-daerah terpencil ya, 3T tadi, harusnya kita berbalik dengan menunjukkan prestasinya di daerah 3T itu, tentunya nanti kita akan terlihat oleh pimpinan-pimpinan kita, ya nanti dapat job yang lebih baik, ya kan? Karena semangat tadi itu dan tadi disampaikan oleh Mbak Sofi, kan semangat kita nih semangat bela negara, tugas tanpa pamrih, ya tanpa yang ada di tugas ya tugas saja. Seperti saya lah, mungkin saya kalau nggak tugas di Papua saya nggak bisa jadi jenderal, Mas Agus. Iya. Karena saya tugas di Papua, orang pikir wah Bapak itu mau tugas di Papua, mau tugas di ini, mau tugas di itu, ya dikasih kesempatan sama pimpinan untuk jadi seorang brigadir jenderal. Jadi jangan seperti dibuang ya, itu padahal untuk karir. Iya, mindset itu perlu diluruskan ya Pak ya, siap. Habis ini saya siap kemana saja Pak. Iya, Bu Sofi kan belum pernah ke Papua kan? Siap Pak. Iya, siap. Ya. Mau tugas Papua? Siap kemana saja Pak. Enak tugas di Papua, jangan salah. Enak. Saya nyoroti yang ini Mas Agus, yang Gorontalo nih. Gorontalo ya Pak? Nah, yang Gorontalo nih, tadi saya agak sedikit perhatikan pertanyaannya tentang bela negara identik atau linear dengan wajib militer. Wajib militer. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya Mas Agus ya. Iya. Saya perlu sampaikan di sini bahwa amanat undang-undang ini, Undang-Undang nomor 3 bahkan Undang-Undang nomor 23 itu mengamanatkan tentang keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Itu ada 4 cara Mas Agus, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Yang pertama adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu melingkupi 3 lingkup tadi, lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, dan lingkup pekerjaan. Lingkup pendidikan kita sudah mengintegrasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sekarang ini bela negara sudah merupakan keharusan yang harus diajarkan kepada siswa, baik itu tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Ada di kurikulumnya mereka masing-masing. Jadi anak-anak kita nih sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memprogramkan pendidikan kewarganegaraan bela negara bagi siswa-siswanya mulai tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Nggak ada alasan karena amanat undang-undang itu pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua melalui wajib militer tadi disampaikan. Tapi ada syaratnya melalui wajib militer
melalui komponen cadangan yang sifatnya sukarela. Ya, ingat sifatnya sukarela. Bapak, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, pekerja di usia 18 tahun sampai 35 tahun yang mau mengabdikan dirinya sebagai komponen cadangan, silakan mendaftar. Yang nggak mau tidak apa-apa. Silakan. Sifatnya sukarela. Itu milsuk gitu ya, milsuk. Bukan. Beda. Jangan di militer khusus maksudnya Bapak ya, bukan. Itu pendidikan komponen cadangan itu tadi kan sudah saya sampaikan di Undang-Undang Nomor 3 di pasal 7-nya ya di ayat 2-nya menyampaikan bahwa dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan. Didukung oleh komponen cadangan. Berarti komponen cadangan itu tugasnya adalah membantu TNI, Pak, apabila negara dalam keadaan chaos. Ingat bahwa TNI kita ini, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara itu jumlahnya tidak lebih dari 500.000 orang. Ya, mengawal negara kita ini yang terdiri dari 17.000 pulau ini nggak cukup dengan 500.000 orang. Ya, TNI-nya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara tidak cukup. Perlu dibantu oleh yang namanya komponen cadangan. Komponen cadangan itu nanti akan dilatih wajib militer apabila dia terpilih menjadi seorang komponen cadangan. Kalau nggak terpilih, nggak ikut. Apapun dia nggak mau, nggak ikut. Tugasnya melaksanakan latihan militer. Karena tadi kan membantu TNI. Ya kan, membantu TNI. Berarti dia harus latihan dasar militer dong. Nggak mungkin dia membantu TNI tapi latihannya latihan BPKP, pemeriksaan pengawasan keuangan, kan nggak nyambung. Ya kan nggak nyambung kan, berarti kan komponen cadangan itu harus dilatih dasar militer untuk membantu TNI, sifatnya sukarela, bukan wajib militer ya. Jangan salah, bukan wajib militer. Itu keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, wajib militer melalui komponen cadangan. Itu yang kedua Mas Agus. Yang ketiga saya nih, prajurit sukarela nih, TNI dan Polri. Ya, prajurit sukarela atau Polri yang sukarela. Sejak kita dinobatkan menjadi prajurit TNI sudah dinobatkan sebagai mesin perang. Mesin perang alat negara itu sudah bakti kepada negara. Itu adalah bela negara. Kita sudah nggak ada tanpa pamrih. Negara menugaskan saya ke Papua, negara menugaskan saya ke 3T yang terpencil, saya tidak bisa menolak karena saya sudah terikat dengan aturan-aturan saya. Berarti saya sudah bela negara nih. Jadi saya sejak baju loreng saya sudah bela negara. Yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi kita masing-masing, Bapak dan Ibu sekalian ini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian ini sebagai aparatur sipil negara itu adalah salah satu wujud bela negara. Ya, sudah ikut dalam bela negara. Ya, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Ada 4 poin tadi. Nah, yang saya garis bawahi yang untuk Bapak yang di Gorontalo tadi saya lihat Bapak karena rambutnya udah putih sama kita Mas Agus kaum kolonial kan. Nah, kalau ini kan milenial, kita kan kolonial ya kan. Nah, jadi bukan wajib militer Bapak ya. Bela negara tidak sama dengan wajib militer. Ya. Salah kalau dikatakan bela negara wajib militer atau bela negara angkat senjata. Salah, sangat salah besar. Ya, amanat undang-undang saya sudah sampaikan di awal di Undang-Undang 45, tadi Mas Angga sampaikan di Undang-Undang HAM ya. Nah, ada juga ya, ada Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 23, banyak tuh undang-undangnya. Ya, bahwa bela negara adalah tekad, sikap, perilaku secara kelompok, perorangan maupun secara umum ya, kecintaannya kepada tanah air ini berdasarkan aturan yang ada ya untuk menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa ya dari segala bentuk ancaman. Itu Mas Agus, Mbak Sofi ya yang dari Bapak dari Gorontalo. Berarti sudah terjawab ya untuk Gorontalo juga Maluku Utara ya. Oke, berarti kita sudah sesi terakhir ya. Sesi ini Pak, minta motivasi. Oh iya. Ya. Jadi ini Pak,
ini tadi seperti pidato Pak Kepala, pidato Pak Direktur juga, bagaimana memotivasi Pak ya, para pegawai BPKB, terutama yang kaum milenial ini, ya, dengan adanya bela negara, ini akan ya meningkatkan kinerja Pak ya, terutama di integritasnya dan akuntabilitasnya Pak. Ya, kita minta motivasi ya, mungkin motivasi dalam ya, 2 atau motivasi. 3 kalimat ya dari masing-masing pembicara kita. Pak Jenderal, yang pertama atau yang terakhir? Enaknya gimana Pak Jenderal? Enaknya gimana? Saya pertama aja deh. Oh pertama. Oke. Pertama. Tanggung deh, udah tanggung. Silakan Pak Brigjen. Saya mau kasih motivasi nih. Indonesia ini milik siapa? Milik kita semuanya ya. Milik kita semuanya. Kaum-kaum milenial 60% dari penduduk jumlah Indonesia. Siapa lagi yang mau berbuat? Anda atau saya? Ya kan? Nah, mari kita serahkan kepada adik-adik yang milenial ini. Kalau Anda tidak berbuat, tenggelam nih Indonesia. Ya, tenggelam Indonesia. Saya ingatkan, ya, kasihan kita nih, negara kita begitu luas, begitu kaya raya, ya, hanya bisa menjadi Indonesia goal-nya 2045 tadi, rencana induk peraturan presiden yang akan kita buat itu, goal-nya ada di kaum-kaum milenial. Siap. Mantap sekali. Selanjutnya silakan disambung yang ngangkat mic, Mas. Mas Randy ya, oh, Mas. Udah Angga pegang dulu. mic. Iya, monggo Mas Angga. Silakan Mas Angga. Ya, jadi kepada para peserta yang hadir di webinar pagi dan juga siang hari ini, terutama para personel dan juga pimpinan ya dari BPKP di seluruh Indonesia, saya berharap Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Mas-Mas dan juga teman-teman sekalian tetap semangat dan tetap termotivasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Karena apa yang dikerjakan sekarang di BPKP, apabila dikerjakan dengan positif, itu bagian dari bela negara. Jadi kita harus mengutamakan itu dulu, karena itu menjadi tupoksi dan juga pekerjaan utama kita. Nah, setelah itu saya berharap para milenial, para generasi muda, ya baik itu milenial, generasi Z, generasi Alpha, untuk terus bisa berkontribusi dan melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan bidang dan juga passion mereka. Karena masa depan itu ada di tangannya anak-anak muda. 2045, kembali balik lagi nih ke Indonesia Emas tahun 2045, 24 tahun dari sekarang. Orang-orang yang menjabat sekarang itu rata-rata mungkin mereka tidak terlalu aktif nanti 2045. Nanti yang akan menguasai di pemerintahan, di swasta, dimanapun itu adalah generasi muda sekarang. Itulah yang seumur-umuran kita, yang milenial, atau bahkan generasi Z dan juga generasi Alpha. Lah karena masa depan ada di tangan kita harus memastikan bahwa kita tuh dibekali dengan hal-hal yang positif. Kita banyak belajar dari yang lebih senior, menghormati mereka, dan mengambil yang positif-positif, supaya ke depannya kita bisa melakukan sesuatu yang lebih positif lagi. Untuk apa? Ya untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan masyarakat, supaya kita bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan menjadi negara maju. Dan bisa bersaing secara global, bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi secara global. Jadi itu pesan kepada semua peserta yang hadir di acara pagi dan juga siang hari ini. Dan saya berharap teman-teman kaum generasi muda tetap semangat dan tetap optimis dan tetap selalu termotivasi untuk mengabdi dan juga berkontribusi. Lah karena ini closing statement ya. Iya. Jadi mungkin apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut atau mungkin ada yang ingin connect dengan saya, itu bisa melalui LinkedIn atau melalui akun media sosial saya di Instagram di @satyahanggayuda. Jadi teman-teman bisa langsung connect atau mungkin DM kalau misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan. Habis ini langsung follow-followan ya. Ya. Siap. Terima kasih Siap. ya kesempatan yang diberikan Mas Angga. Luar Monggo Mas biasa, Randy ya. Selanjutnya Mas Randy. Baik, untuk kepada para peserta webinar hari ini seluruh Indonesia, yang pastinya kaum milenial harus semangat. Itu semangat, kemudian jangan pantang menyerah dan jangan takut bersaing. Seperti halnya tadi, di Maluku Utara atau di seluruh Indonesia, kita punya kekayaan alam yang luar biasa, yang dimana kita harus mencintai sumber daya alam kita terlebih dahulu. Dan itu bisa kita eksplor, kita bisa tunjukkan ke dunia, itu juga kan bisa memajukan perekonomian kita.
wisata kita. Dan itulah yang harus kita lakukan saat ini dengan kaum milenial yang penuh kreativitas, penuh ide-ide yang tujuannya pastinya untuk memajukan negara Indonesia. Dan satu lagi, apapun profesinya semuanya baik dan harus lakukan yang terbaik. Karena kalau kita lakukan yang terbaik, insya Allah hasilnya juga baik. Seperti itu. Luar biasa sekali, Bapak Ibu. Kita berdiri semuanya memberikan aplaus untuk para narasumber kita. Silahkan kita yang hadir di sini. Ya, para narasumber kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Brigjen, dan terima kasih Mas Angga, dan juga terima kasih Mas Randy. Ya. Pak Agus, tak terasa sudah jam 12 lebih 25 menit. Narasumber capek, moderatornya juga capek. Tapi semangatnya. Semangatnya tidak boleh capek, Pak. Kalau semua dapat nilai tambah, para milenial capek kita hilang, Pak ya. Hilang semua capek kita. Iya. Jadi sudah banyak yang kita bahas sejak pagi tadi Pak hingga siang hari ini. Beberapa mungkin bisa kita garis bawahi bahwa sebenarnya bela negara itu sesuatu yang kita butuhkan semuanya, termasuk juga terutama generasi milenial yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Saya kira tadi yang pemahaman juga disampaikan ya. Oh iya. Pemahaman terkait dengan aturan-aturan terutama yang eksplor oleh Pak Brigjen. Yes. Ini adalah perlu ya para milenial untuk mendalaminya. Dan tentu saja bahwa bela negara itu tidak hanya urusan dari militer ya, tetapi kita semua bela negara dalam bentuk apapun, sesimpel apapun niatnya kita untuk Indonesia. BPKP sebagai profesi pengawasan adalah suatu hal ya kan yang bisa menyumbangkan bela negara dari profesinya. Ya, untuk Indonesia. Terutama kaum milenial. Yap. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan baik yang ada di ruangan ini maupun yang menyimak secara virtual, kami sampaikan terima kasih telah menyimak dengan baik, mengikuti acara ini dengan baik. Mungkin singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bela negara dari kita, untuk kita, demi Indonesia. Baik, terima kasih atas talk show yang sungguh sangat seru ya, bela negara. Ya. Tapi sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu nih sama perwakilan-perwakilan nih. Teman-teman yang ada di perwakilan. Yang masih menyaksikan, halo, Gorontalo, Maluku, terusnya Bengkulu. Jogja, mana Jogja? Jambi, teman-teman Jambi di mana? Sulteng. Oke, halo. Halo. Bapak ada yang udah. Teman-teman dari mana lagi nih? Mana lagi? Pakai banyak ya yang ke samping-samping mungkin. Papua Barat. Oke. Halo, Sultan. Oke, masih ramai. Masih semangat ya, walaupun di sana udah jam 1:30 ya mungkin ya, 1:30 menuju jam 2 ya kan. Masih semangat, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah penyerahan plakat atau cenderamata. Yang pertama, penyerahan plakat untuk Bapak Brigjen TNI Dr. Jubail Levianto akan diserahkan oleh Bapak Faisal selaku Ketua Panitia Talkshow dan Webinar Bela Negara. Boleh, langsung dibawa di atas. Boleh di atas, Pak. Ya, close yang meriah. Selanjutnya cenderamata plakat yang akan diberikan kepada Bapak Satya Hanggayuda yang akan diserahkan oleh Bapak Raden selaku Ketua Panitia HUT BPKP yang ke-38. Ya. Terima kasih.
Bapak Raden, selanjutnya pemberian plakat yang ketiga yaitu kami persilakan kepada Bapak Ayi selaku koordinator kegiatan Jiwa Korsa yang akan memberikan plakatnya kepada Bapak Randy Medianto. Kebalik Pak, dibalik dulu. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri acara, kita ada mau setelah cendera kita ada ini sesi foto bersama dulu dengan para moderator dan moderator dengan narasumber dulu ya mungkin moderator dengan narasumber sesi foto bersama, habis itu dengan dan juga teman-teman di perwakilan ya. Perwakilan. Ikut foto bareng. Ikut foto ya, mungkin di atas saja nggak apa-apa ya, tetap di situ di panggung. Ya. Enggak. Mungkin bisa di bawah. Oh, di bawah aja ya. Ya, baik. Ya, nanti teman-teman di perwakilan juga ikut foto bersama ya. Kameranya minta tolong di-on-kan ya kameranya ya. Video maksudnya. Audionya di-on-kan mungkin biar bisa muncul. Salam bela negara. Ya, salam bela. Kita hitung aja ya. 1, 2, 3. Oke, berikutnya untuk para direktur dan juga koordinator pengawas, boleh mungkin foto bersama yang ada hadir di hingga saat ini, barengan. Madep sana gitu ya. Oh, panitia semua peserta, nanti yang foto di situ. Oke. Salam bela negara. Oke, berikutnya mungkin biar yang peserta terlihat, kita foto dari balik Pak, putar badan, nanti kameranya dari atas saja Mas. Ya, putar badan. Jadi yang peserta yang ada di ruangan aula Bali ini terlihat juga untuk foto bersama. Halo Bu Diana. Ini dadah. Berdiri ya, peserta mungkin berdiri juga. Kita juga MC juga ya. Panitia juga boleh ikut foto bersama. Kelihatan nggak ya? Salam bela negara, tangannya. Oke. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Penutupan. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Baik.
Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, seluruh rangkaian acara pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan tugas membangun Indonesia maju dengan jiwa bela negara kita. Kami atas panitia mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kesalahan dalam pelaksanaan acara ini. Kalau gitu dari kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di acara selanjutnya ya. Cita-cita yang mulia, Indonesia makmurkan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan.